なんであんなガキをデビルハンターに雇ってるんです？逃げたら豚の餌だからな。こんなとこに悪魔出たんすか？Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah gang yang memiliki pintu di ujung lorongnya. Kemudian, dilanjutkan dengan terbangunnya tokoh utama kita yang bernama Denji, bersama anjingnya yang berkepala gergaji. Mereka kemudian beranjak pergi bekerja demi membayar semua hutangnya. Semua sudah dilakukan, mulai dari menebang pohon, menjual ginjal, mata, bahkan salah satu biji lato-latonya. この間売った腎臓が120万もしなかったんだっけ? Dalam perjalanan, mereka menemukan keberadaan iblis tomat. Denji sendiri dan anjingnya yang bernama Pochita, selain bekerja serabutan, mereka juga berprofesi sebagai devil hunter atau pemburu iblis. Setelah selesai membunuh iblis tomat, Denji pun dibayar. Namun ia terkena potongan biaya dan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Ternyata Denji bekerja untuk para Yakuza demi melunasi hutangnya. Yang padahal, hutang itu sebenarnya adalah hutang ayahnya yang sudah meninggal. Setelah itu Denji pun beranjak pulang bersama Pochita. Sementara si bos Yakuza, ia memberitahu anak buahnya bahwa Denji itu seperti anjing, apapun yang disuruh pasti menurut. Dan si anak buah ini ingin mengetesnya. Jika Denji memakan rokok ini, maka ia akan memberikan uang padanya. Dan benar saja Denji menurutinya, walaupun pada akhirnya ia tidak benar-benar menelannya. Singkat cerita, Denji kembali ke rumah. Denji membeli roti untuk dimakan bersama Pochita. Di momen ini, Denji menceritakan banyak impiannya pada Pochita. Salah satunya ingin mati setelah memeluk perempuan. Dan akhirnya kita diperlihatkan flashback, di mana Denji kecil berduka di makam ayahnya yang telah meninggalkan banyak hutang. Di sebelahnya adalah Yakuza yang dihutangi tersebut. Dia mengancam akan membunuh Denji jika tidak melunasi hutang ayahnya. Hingga saat Yakuza itu pergi, muncullah iblis gergaji dari balik pohon. Dia mengintimidasi Denji. Tapi bukannya lari, Denji sepertinya sudah pasrah, karena ia juga pasti akan mati oleh para Yakuza. Di luar dugaan, iblis tersebut ternyata juga terluka dan diambang kematian. Melihat ini, Denji inisiatif menolongnya dengan menawarkan darahnya. Karena iblis bisa sembuh jika meminum darah manusia. Dan di sini Denji berkata bahwa darahnya itu tidak gratis. Alias ini adalah kontrak, yaitu aku akan menolongmu, maka kau harus menolongku juga. Karena dalam lubuk hatinya, Denji juga tak mau mati dengan cara seperti ini. Hari berikutnya Denji mulai membunuh satu iblis untuk diserahkan pada Yakuza. Dari sinilah Denji dan Pochita mulai bekerja sebagai devil hunter demi membayar hutang ayahnya. Dan flashback pun selesai, di mana Denji akan tidur pun susah karena kelaparan. Ia pun juga memberitahu mimpinya lagi yang lain pada Pochita. Tiba-tiba, Denji mulai muntah darah. Menurutnya ibunya juga meninggal karena penyakit yang sama dengannya. Di momen ini, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata dari Yakuza yang menyuruh Denji untuk membasmi iblis. Malam itu pun Denji terpaksa harus bekerja dan dibawa ke sebuah gudang. Di dalam gudang, bos Yakuza berterima kasih pada Denji untuk semua yang sudah ia kerjakan. Namun ia menyatakan benci dengan aroma busuk anjing. Dan tiba-tiba, seseorang menikam Denji dari belakang, mengenai dadanya dan juga Pochita. Ternyata si bos mewakili semua Yakuza di tempatnya untuk melakukan kontrak dengan iblis zombie.
Bos Yakuza ternyata iri terhadap Denji yang melakukan kontrak dengan Pochita. Karena itulah ia juga ingin memiliki kekuatan iblis. Sementara iblis zombie, ia juga ingin membuat Devil Hunter mati karena mereka selalu memburu para iblis. Dengan kekuatannya, ia mengubah semua Yakuza menjadi budaknya. Melihat ini, Denji pun kabur sempoyongan akibat kehilangan banyak darah. Dan Denji akhirnya tertangkap lalu dimutilasi. Potongan tubuhnya pun dibuang pada tong sampah. Tapi disinilah kisah itu dimulai. Darah yang keluar dari mulut Denji mengalir sampai masuk ke dalam mulut Pochita. Yang tandanya mereka melakukan kontrak baru. Di sini Pochita melihat kenangannya bersama Denji, di mana ia menemani Denji bekerja menebang pohon sambil mendengar keluh kesahnya. Di momen ini, Denji mengatakan kalau ia sangat mengkhawatirkan Pochita. Jika suatu hal buruk terjadi padanya, ia ingin Pochita mengambil tubuhnya. Dengan begitu Pochita bisa mewujudkan mimpinya itu. Kembali ke masa sekarang, di mana tubuh Denji yang dimutilasi kembali tersambung. Bahkan denyut jantungnya pun berdetak lagi. Di dalam mimpi, Denji melihat Pochita dan bertanya, apakah Pochita sudah mengambil tubuhnya? Dan uniknya Pochita di sini bisa bahasa manusia dan berkata, ia suka mendengar cerita tentang mimpi Denji. Dia mengorbankan dirinya, dan sebagai gantinya, ia ingin Denji menunjukkan semua mimpinya pada Pochita. Denji pun terbangun, dan kalau kalian sadar, matanya yang sudah ia jual kini kembali utuh. Yang artinya, organ tubuhnya yang lain juga sudah kembali, seperti ginjal maupun biji lato-latonya. Dengan kata lain, Denji kembali hidup dalam keadaan sempurna. Ia pun menyadari bahwa Pochita kini berada di dalam tubuhnya, karena tali ekor yang terdapat di dadanya. Melihat ini, iblis zombie tak percaya Denji masih hidup. Dia langsung memerintah semua budaknya untuk membunuhnya. Denji bertanya-tanya, kenapa para Yakuza tak pernah puas dengan hidup yang mereka dapatkan? Terlepas dari itu, Denji juga menyadari bahwa dirinya juga tidak pernah merasa puas meskipun ada Pochita yang selalu menemaninya. Kemudian, Denji menarik kabel di dadanya, dan muncullah gergaji di wajahnya dan kedua tangannya. Pertarungan epik pun dimulai, di mana Denji langsung menyerang mata iblis zombie. Si iblis pun merasa ketakutan hingga melempar semua budaknya. Tapi itu tidak menghentikan Denji. Hingga akhirnya, Denji berhasil membelah kepala iblis zombie. Tetapi setelah iblis zombie mati, para budaknya masih hidup. Dan menurut Denji, sebagai Devil Hunter ia harus membasmi semua iblis. Dan terjadilah pembantaian di sana. Karena menurutnya jika para zombie mati, maka hutangnya pada Yakuza juga akan lunas. Singkat cerita, di pagi harinya, ada sebuah mobil hitam yang datang. 3 orang kemudian turun dan masuk ke gudang tersebut. Mereka pun melihat Denji yang masih hidup di tengah tumpukan mayat di sana. Kemudian, wanita berambut merah terang ini menghampiri Denji dan bertanya, aromamu bukan iblis maupun manusia. Apa kau yang menghabisi mereka? Dan Denji pun yang hampir terjatuh berkata, peluk aku. Karena inilah salah satu mimpi Denji sebelum mati, yaitu dipeluk wanita. Dan keinginannya itu pun terpenuhi sekarang. Semua gergaji di tubuhnya pun langsung luntur seketika. Wanita yang bernama Makima ini memberi pilihan pada Denji. Apakah ia mau hidup? Sebagai syarat, Denji harus mematuhi perintahnya. Atau justru mau dibunuh sebagai iblis. Singkat cerita,
Denji memutuskan untuk ikut bersama Makima. Makima berkata bahwa Denji dalam pengawasannya sekarang. Dia hanya mengharapkan jawaban iya dan tidak mau mendengar penolakan. Karena dia tidak membutuhkan anjing yang mengatakan tidak. Mendengar itu, Denji yang awalnya mengira Makima baik, kini beranggapan Makima adalah orang jahat karena memperlakukannya seperti binatang. Tetapi, saat perut Denji mulai keroncongan, Makima mengajaknya makan. Ia juga memberi mantel karena Denji dari awal masih telanjang dada. Denji pun kembali senang, karena tidak ada wanita yang sebaik itu padanya dari dulu. Di tempat istirahat, Denji tiba-tiba tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah saat berubah menjadi iblis gergaji. Makima bertanya, bagaimana Denji bisa menjadi seperti itu? Denji pun menjawab bahwa anjing kesayangannya mati karena menggantikan jantungnya. Makima menjelaskan bahwa ia memiliki indera penciuman yang baik dan mengatakan bahwa anjingnya masih hidup di dalam dirinya. Karena Denji mengeluarkan aroma manusia dan juga aroma iblis bersamaan. Mendengar itu Denji pun menjadi bersemangat. Tapi ia merasa anemia lagi dan tidak sadarkan diri. Saat bangun, makanan mereka sudah siap. Makima bertanya apakah Denji bisa makan sendiri, dan Denji di sini pura-pura tidak bisa makan. Makima kemudian memberinya makanan yang ia nikmati. Lalu Denji bertanya, tipe cowok seperti apa yang Makima suka? Makima pun menjawab bahwa dia menyukai tipe pria seperti Denji. Singkat cerita, mereka sampai di Tokyo. Denji masih memikirkan jawaban Makima dan mengatakan dalam hatinya bahwa dia juga menyukainya. Mereka pun kemudian sampai di markas Devil Hunter distrik Tokyo. Saat memasuki gedung, Makima menjelaskan bahwa ada lebih dari 1.000 pemburu iblis di Tokyo, termasuk warga sipil. Denji mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah mereka bisa bekerja sama dan melakukan skidi pap-up? Makima kemudian memberi Denji seragam dan mengenalkannya pada rekan kerjanya, yaitu Hayakawa Aki yang mulai menjadi Devil Hunter 3 tahun yang lalu. Makima menjelaskan bahwa Denji akan bekerja dengannya hari ini. Denji pun terkejut. Ternyata dia tidak akan bekerja sama dengan Makima. Lalu Aki menyeretnya keluar karena mereka harus berpatroli. Denji menolak, mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan Makima. Makima pun membujuknya dan berkata, jika Denji melakukan pekerjaan ini dengan baik, mereka mungkin bisa bekerja sama suatu hari nanti. Saat berpatroli, Denji bertanya apakah Makima punya pacar. Aki awalnya mengabaikan Denji, tetapi ia malah mengajaknya ke sebuah gang. Di sana, Aki tiba-tiba langsung menghajar Denji. Aki menyuruhnya berhenti menjadi Devil Hunter. Denji bertanya, kenapa ia harus berhenti? Aki menjelaskan bahwa dia hanya berusaha bersikap baik. Karena orang yang memulai pekerjaan ini tanpa berpikir akan selalu berakhir dengan kematian. Dia memiliki beberapa rekan kerja yang berburu iblis demi uang. Pada akhirnya mereka semua selalu gugur dalam pertarungan. Aki menyatakan, hanya mereka yang memiliki motivasi nyata yang bertahan. Dia menduga Denji mengambil pekerjaan ini hanya karena Makima. Dan Denji membenarkan kecurigaannya itu. Saat Aki akan pergi, dia menyatakan akan memberitahu Makima bahwa Denji lari setelah melihat iblis. Tetapi Denji terbangun dan berlari, lalu menendang biji lato-latonya. Denji menyatakan bahwa hari ini untuk pertama kalinya dia makan udon dan juga sosis. Juga diperlakukan seperti manusia. Dia mungkin memulai perburuan iblis tanpa berpikir.
Tetapi ini adalah hidup yang ia inginkan. Dia tidak peduli meskipun ia akan mati. Tidak lama setelah itu, Denji kembali membawa Aki ke hadapan Makima. Dia menyatakan bahwa iblis kacang telah menyerang Aki. Tetapi Aki membalas bahwa kata-katanya itu bohong. Makima bertanya-tanya, apakah mereka bisa bekerja sama? Mereka pun menyangkalnya. Tapi Makima mengabaikan jawaban mereka. Dia memberitahu Denji bahwa dia akan bergabung dengan unit Aki. Aki bertanya, siapa Denji sebenarnya? Makima pun menjelaskan bahwa Denji itu adalah manusia yang mampu berubah menjadi iblis gergaji. Makima menyatakan Denji spesial dan akan mendapat perlakuan khusus. Tetapi jika ia mencoba kabur atau membangkang, maka Denji akan dibunuh sebagai iblis lainnya. Tidak lama setelah itu, Aki memberitahu Denji bahwa ia akan tinggal bersamanya, sehingga Aki dapat mengawasinya dan diizinkan untuk membunuhnya jika Denji mencoba melarikan diri. Singkat cerita, keesokan harinya di tempat Aki, Denji menggunakan berbagai macam selai untuk membuat sarapannya sendiri. Membuat kekacauan total, Denji tetap hidup dengan riang yang membuat Aki terganggu. Suatu hari, mereka menjalankan misi saat seorang Pin terlihat. Saat mereka memasuki gedung, Denji bertanya-tanya, apakah dirinya juga Pin? Tapi Aki menyangkal, menyatakan bahwa Pin memiliki ciri khas di kepalanya. Mereka memasuki ruangan tempat Pin berada, dan Aki menyuruh Denji untuk membunuhnya dengan berubah menjadi iblis. Jadi dia bisa mengetahui apakah Denji bisa berguna atau tidak. Lalu iblis mulai menyerang mereka. Tapi Denji memenggalnya dengan menggunakan kapak. Aki bertanya, mengapa Denji tidak berubah menggunakan kekuatannya? Denji pun menjawab bahwa ia hanya ingin membuat kematian Pin tidak menyakitkan. Jawaban Denji membuat Aki kesal. Ia memberitahunya bahwa Denji harus menghilangkan simpatinya terhadap iblis. Aki bertanya, apakah kau mencoba berteman dengan iblis? Denji menyatakan bahwa jika ada iblis yang bisa dia jadikan teman, dia akan melakukannya karena dia tidak punya teman. Aki kemudian pergi menyatakan dia akan mengingat kata-katanya itu. Suatu hari, Makima kembali memberikan Denji misi untuk berpatroli. Namun kali ini ia akan bekerja sama dengan rekan barunya yang seorang majin. Dan muncullah seorang majin yang bernama Power. Denji terkejut dan bertanya-tanya, apakah majin bisa menjadi pemburu iblis? Tetapi melihat dadanya, Denji berubah pikiran dan senang bertemu dengannya. Makima menjelaskan bahwa iblis memang harus dimusnahkan. Tetapi kekuatan Power cukup rasional, karena itulah dia harus ada di unit Aki. Dia mengingatkan mereka, jika tidak ada hasil, maka unitnya akan dibubarkan, dan mereka tahu apa artinya itu bagi mereka. Makima memperingatkan mereka untuk berpatroli di area tanpa banyak pejalan kaki, karena tanduk yang dimiliki Power terlalu menonjol. Setelah beberapa saat, Denji dan Power tidak dapat menemukan satupun iblis. Dan Power menyatakan, mungkin iblis tidak menampakkan diri karena takut padanya. Yaro, ore o hameyagatta na. Hingga tiba-tiba Power mencium bau darah dan berlari. Benar saja, iblis teripang telah muncul. Power pun bergegas dan langsung menghantam iblis teripang menggunakan palu darahnya. Terlihat, kini iblis teripang yang telah hancur berkeping-keping.
Setelah Power membunuh iblis teripang, barikade langsung mengepung tempat tersebut. Petugas kebersihan juga sibuk membersihkan sisa kekacauan di sana. Di momen ini Makima memperingatkan Power bahwa membunuh target di tempat umum itu dilarang. Dan Power biasanya akan mendapat hukuman atas perlakuannya itu. Dia juga menyuruh Denji untuk mengawasi Power dengan lebih baik ke depannya. Power dulunya adalah iblis darah dan memiliki keterampilan yang mengagumkan. Makima bertanya, "Apakah kau cocok untuk menjadi pemburu iblis?" Mendengar itu, Power pun langsung menyalahkan Denji, mengatakan bahwa Denji yang menyuruhnya untuk membunuh iblis teripang. Dan pada akhirnya, Denji dan Power mulai berdebat dan saling menyalahkan. Makima menyuruh mereka berhenti. Dia juga mengingatkan mereka untuk bekerja dengan baik dan menunjukkan kemampuannya. Tidak lama setelah itu, Denji membeli sebuah minuman. Ia berpikir, membeli minuman seperti ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Tetapi, jika Power selalu menyalahkannya atas kekacauan yang dia perbuat, dia akan kehilangan semua yang telah diperolehnya sejauh ini. Lalu Power berkata bahwa dia lebih suka ditemani kucing daripada manusia dan iblis. Power membenci manusia karena itu adalah naluri iblis. Tetapi membenci iblis itu karena salah satu dari mereka telah menculik kucing peliharaannya. Power selalu berjuang mencari kucingnya. Tetapi pada akhirnya, dia malah tertangkap oleh Makima sebelum menemukan kucingnya itu. Sementara Denji berpikir, itu hal yang bodoh jika bertindak sejauh ini demi seekor kucing. Denji berkata, dia akan melakukan apa saja untuk meraba tombol kebanggaan wanita. Mendengar itu, Power menawarkan kesepakatan. Jika Denji mau membantu menyelamatkan kucingnya, maka Power akan membiarkan Denji meraba tombol kebanggaannya. Denji pun langsung bersemangat mendengarnya. Setelah mendapat persetujuan cuti dari keamanan publik, keduanya pergi mencari iblis kelelawar yang telah menculik kucingnya. Power menjelaskan bahwa dia tahu di mana iblis itu berada. Tetapi, Denji adalah satu-satunya yang harus melawannya. Karena iblis kemungkinan besar akan menggunakan kucingnya sebagai perisai saat melihat Power. Lalu Denji menceritakan hubungannya dengan Pochita yang kini hidup di dalam dirinya. Tapi Power menganggap manusia bodoh dan mengartikan bahwa Pochita sebenarnya sudah mati. Lalu Shin's beralih pada Makima yang mengadakan pertemuan dengan para petinggi keamanan publik. Mereka memberitahu Makima tentang rumor bahwa pemerintah lain menggunakan iblis di militernya. Lalu mereka bertanya tentang kemajuan pasukan eksperimentalnya. Makima menjawab bahwa dia mendapatkan tambahan baru yang menarik. Dan yang baru-baru ini ia pungut, dia juga tampak menjanjikan. Tidak lama setelah itu, Makima beranjak pulang bersama Aki. Aki bertanya, mengapa Makima menaruh harapan yang begitu tinggi terhadap Denji? Makima menjelaskan bahwa kekuatan iblis terkait langsung dengan seberapa banyak orang takut terhadap mereka. Beberapa iblis lebih ditakuti daripada iblis yang lain, karena namanya menyiratkan kekuatan atau sesuatu yang ditakuti. Dan mempertimbangkan Denji yang dapat berubah menjadi iblis gergaji, Makima menganggap itu adalah hal yang menarik. Sementara di sisi lain, Denji dan Power mendekati tempat iblis kelelawar. Denji membawa kapak dengan harapan dia tidak perlu berubah menjadi iblis gergaji. Karena belum melihat Denji dalam wujud iblisnya, Power mengira Denji hanya bercanda tentang kemampuannya.
Denji bertanya, apakah aman baginya untuk sedekat ini dengan rumah iblis? Karena begitu dia melihatnya, iblis di dalam pasti akan menggunakan kucing sebagai tameng, seperti yang dikatakan si Power. Tetapi, Power tiba-tiba mengeluarkan palu darahnya dan langsung menghantam Denji tepat di kepalanya. Power lalu menyeret Denji ke dalam rumah. Di sini kita tahu, Power sebenarnya berniat menjebak Denji untuk dijadikan makanan iblis kelelawar demi keselamatan kucingnya. Iblis lalu mengambil Denji dan menunjukkan lukanya. Ia mengatakan bahwa luka yang diperbuat manusia hanya akan sembuh oleh darah manusia. Tetapi, ketika iblis kelelawar meminum darahnya, dia membuang Denji karena rasanya menjijikan baginya. Meski begitu, nyatanya darah Denji masih cukup untuk memulihkan iblis kelelawar. Dia kemudian keluar untuk membersihkan mulutnya dengan darah manusia lain. Sebelum dia pergi, Power meminta iblis kelelawar mengembalikan kucingnya seperti yang dijanjikan. Iblis kelelawar lalu mengeluarkan kucingnya. Tetapi dia langsung memakannya sebagai hukuman karena Power telah memberinya darah yang menjijikan. Lalu kita diperlihatkan kilas balik singkat saat Power menemukan dan membesarkan kucingnya. Hingga suatu malam, iblis kelelawar muncul dan mencuri kucingnya. Sebagai gantinya, ia meminta Power untuk membawakannya manusia demi keselamatan kucingnya. Saat ini, Power melihat ke arah Denji dan memberitahunya bahwa dia akhirnya mengerti apa yang Denji rasakan saat kehilangan Pochita. Iblis kelelawar lalu menelan Power sepenuhnya dan kemudian terbang menuju kota. Saat memutuskan apa yang akan ia makan, iblis menyadari bahwa Denji ternyata menempel di kakinya sambil meminum darahnya. Dia langsung menyerang Denji. Tetapi Denji menarik kabel di dadanya. Sekilas Denji teringat saat dirinya takut kehilangan Pochita. Kemudian, Denji berubah menjadi iblis gergaji dan langsung memotong tangan iblis kelelawar. Mereka akhirnya jatuh ke dalam sebuah gedung. Pertarungan epik pun akhirnya terjadi. Dalam pertarungan, Denji masih sempat menyelamatkan beberapa warga sipil. Melihat itu, iblis memanfaatkannya dengan melemparkan mobil berisikan penumpang. Denji pun berhasil menangkapnya dan melemparkan kembali mobil tersebut. Orang yang di dalam juga berhasil menyelamatkan diri. Iblis kelelawar marah. Dia menyerang balik menggunakan serangan ultrasonik yang membuat Denji terpental. Ia kemudian berniat memakan manusia di dekatnya. Tetapi terdengar suara gergaji mesin menyala. Denji ternyata masih hidup. Dia berteriak dan langsung menyerang iblis kelelawar. Melihat Denji yang mengamuk, iblis kelelawar sangat ketakutan dibuatnya. Dan pada akhirnya, Denji berhasil mengalahkan iblis kelelawar dengan menjadikannya kelelawar cincang. Setelah itu kita diperlihatkan flashback. Saat itu Power masih liar dan selalu sendirian. Hingga ketika bertemu seekor kucing, dia mulai merasakan kehangatan dan juga kenyamanan. Tetapi semua itu dirusak ketika iblis kelelawar muncul dan menculik kucingnya. Kembali ke masa sekarang,
Power bertanya mengapa Denji menyelamatkannya, padahal ia telah menjebak dan mencoba membunuhnya. Denji pun menunjuk pada tombol kebanggaannya. Power merespon, jika itu adalah alasan yang bodoh. Tapi terlepas dari itu, ia akan mengabulkan permintaannya. Denji pun merasa senang. ニャーコは助かったからな。よっしゃー、私の男だったのに。 Dalam momen kegirangan, tiba-tiba iblis lintah muncul, menyerang Denji dan memakan tangannya. Melihat itu, Denji langsung menarik kabel di dadanya. Tapi kali ini hanya gergaji kecil yang tumbuh di kepalanya. Denji menyadari bahwa ia kekurangan darah, makanya tidak berubah menjadi iblis gergaji seperti sebelumnya. 殺す。 Tetapi, dia tidak menyerah dan melakukan pertarungan hebat melawan iblis lintah. たかが胸を追うためにこんな戦えるのか。くだらない。低俗な欲望を持つ奴に殺されたものね。じゃあ夢バトルしようぜ、夢バトル。いいわ、私が止めてあげる。 Dan pada akhirnya, Denji malah kalah sampai akan dimakan oleh iblis lintah. Beruntung Hayakawa Aki tiba dan memanggil iblis rubah yang mengikat kontrak dengannya. コン。 Iblis lintah pun langsung dimakan olehnya. 昼の悪魔、駆除確認。 Singkat cerita, Denji terbangun di rumah sakit. Ia bertanya tentang iblis rubah yang terlihat bersahabat dengan Hayakawa Aki. Aki pun menjelaskan bahwa pemburu iblis membuat kontrak dengan iblis untuk melawan iblis lainnya. Sebagai gantinya, ia menawarkan bagian tubuhnya sebagai makanan iblis rubah. Saat menyelamatkan Denji, kulit tangannya lah yang menjadi makanan iblis tersebut. Aki juga mengungkapkan bahwa ia menemukan kamera pengintai yang mengarah ke sebuah rumah tempat iblis kelelawar tinggal. Ia menemukan darah Denji di rumah tersebut. Aki berasumsi bahwa Power mencoba membunuhnya di sana. Tetapi ia masih tidak tahu mengapa Denji melindunginya. Denji pun pura-pura bodoh dan berbohong. Dia tidak tahu apa yang terjadi. じゃあデビルハンターです。あくまでも魔人でも。 Tidak lama setelah itu, Aki mengunjungi Makima di markas. Ia melaporkan tentang iblis kelelawar yang Denji habisi, serta iblis lintah yang divisi 4 lenyapkan. Tetapi, Aki tidak menemukan potongan tubuh Gandepil dari kedua iblis tersebut. では、失礼します。何も変わってないですよ。俺は。 Singkat cerita, di pagi harinya, Aki bangun membuat kopi dan menikmatinya di balkon rumahnya. Terlihat juga, Denji bangun dan pergi ke kamar mandi. Saat Denji sarapan, Aki mulai melakukan pekerjaan rumahnya. Kemudian, mereka mendengar seseorang mengetuk pintu dengan kasar. Mereka pun memeriksanya dan melihat Power telah masuk mendobrak pintu. Lalu Aki mendapat telepon dari Makima yang memberitahunya bahwa dia ingin menempatkan Power di bawah pengawasannya sama seperti Denji. Makima meyakinkan bahwa Power berjanji untuk bersikap baik padanya. Tidak lama setelah itu ketiganya lalu makan siang.
Tapi melihat sayuran di piringnya, Power langsung membuangnya, menyatakan bahwa dia tidak suka dengan sayuran. Baik Denji dan Aki mereka memarahinya karena berperilaku buruk dan membuang-buang makanan. Si Power bahkan tidak menyiram toilet bekas buang air dan malah menyumbatnya dengan tisu. Di malam harinya, Denji membersihkan toilet yang tersumbat. Dalam momen ini, si Power datang dan menunjuk ke dadanya. Ia menyatakan akan memenuhi janjinya dan membiarkan Denji meraba tombol kebanggaannya. Denji pun merasa bersemangat, sampai-sampai mengira si Power adalah malaikat baginya. Dan akhirnya, Denji merasakan apa yang diimpikannya selama ini. Keesokan harinya, Denji tidak memiliki nafsu makan. Bahkan pergi berpatroli dengan si Power dalam keadaan melamun seperti tidak termotivasi. Kemudian di kantor, Denji menandatangani beberapa dokumen yang dibuat Makima. Tetapi Makima mempertanyakan Denji yang dari awal terlihat murung. Padahal ia sudah berhasil membunuh iblis kelelawar. Denji pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan apa yang selalu dia inginkan. Tetapi saat itu rasanya tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Makima pun merespon, jika Denji seharusnya menikmati proses dan juga mengenal lebih dulu lawan jenisnya, ketimbang saat ia mendapatkannya. Makima kemudian meraih tangan Denji dan meletakkan pada tombol kebanggaannya. Sesaat kemudian, Denji panik dan jatuh terlentang. Makima mengungkapkan bahwa dia memiliki permintaan. Dia ingin Denji mengalahkan Gandepil. Makima menjelaskan bahwa Gandepil muncul 13 tahun yang lalu di Amerika. Tetapi lokasinya saat ini tidak diketahui. Itu adalah iblis yang kuat yang diimpikan oleh setiap Devil Hunter untuk dikalahkan. Makima percaya karena Denji spesial, dia yakin Denji bisa membunuhnya. Dia akan mengabulkan apa saja yang Denji inginkan jika berhasil membunuh Gandepil. Denji senang karena menyadari dia bisa meminta apapun yang ia inginkan, termasuk ngaduk. Makima menceritakan ketika Gandepil muncul, orang-orang mulai menggunakan lebih banyak senjata. Hal itu mengakibatkan konflik yang menyebabkan orang menjadi lebih takut terhadap senjata api. Lalu ada serangan teroris besar-besaran di Amerika. Dan saat itulah Gandepil muncul. Dalam momen serangan tersebut, kita diperlihatkan saat Hayakawa Aki menyaksikan semua keluarganya tewas akibat serangan Gandepil. Saat ini Makima menjelaskan bahwa Gandepil telah membunuh 1,2 juta orang dalam hitungan menit. Hal itu membuat ketakutan orang terhadap senjata api meningkat, sehingga membuat kekuatan iblis semakin kuat. Oleh sebab itulah keamanan publik membuat undang-undang yang melarang menyimpan senjata api dan membatasi berita tentang kasus yang melibatkan senjata. Makima kemudian memberitahunya bahwa langkah pertama mereka adalah menemukan Gandepil. Dia menunjukkan kepadanya beberapa potongan tubuh Gandepil dan menjelaskan bahwa ketika iblis lain memakan potongan tubuh Gandepil, kekuatan mereka akan jauh lebih meningkat. Makima menjelaskan bahwa potongan-potongan itu saling menempel, dan ketika sudah cukup besar, mereka akan kembali ke tubuh aslinya. Sementara di sisi lain, Aki bersama Himeno menemukan potongan tubuh Gandepil dari iblis Yu yang telah mereka kalahkan. Singkat cerita, para anggota divisi 4 Devil Hunter mendapat misi baru. Mereka mendapat info
bahwa seseorang telah melihat iblis di dalam hotel yang di hadapan mereka. Dan ada kemungkinan iblis di dalam sana telah memakan salah satu potongan tubuh Gandepil. お前ら、敬語はどうした？ Sementara itu, seseorang yang bernama Arai tidak mempercayai Denji maupun Power, karena mereka terlihat seperti bocah baginya. Aki pun merespon bahwa dia tidak perlu khawatir, karena mereka akan menjadi yang pertama melawan iblis di sana. Dan Aki sendiri yang akan membunuh mereka jika mencoba kabur. Kemudian Himeno menyuruh Aki untuk tidak bersikap keras pada juniornya. Denji pun setuju dan menyatakan dia tidak beristirahat setelah melawan iblis kelelawar. Dia juga menginginkan hadiah. Himeno kemudian menyatakan bahwa siapapun yang membunuh iblis akan mendapatkan ciuman di pipi darinya. Denji menjadi bersemangat, tetapi ia mengingat janjinya dengan Makima dan berubah pikiran. Mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ciuman dan telah memutuskan siapa yang akan dia cium. Himeno kemudian mendekatinya dan memberitahu Denji bahwa jika ia berhasil membunuh iblis, Himeno akan memberinya ciuman yang lebih dahsyat. Mendengarnya, Denji menjadi termotivasi dan bersemangat. Arai mengejar Denji. Ia ingin menghentikannya karena ia sebenarnya juga ingin mendapat ciuman dari Himeno. Di momen ini Aki bertanya-tanya, apakah para pemula itu akan baik-baik saja? Dan Himeno menjelaskan bahwa Arai tidak kuat, tetapi memiliki motivasi. Sedangkan Kobeni meskipun ia kuat, tapi dia itu seseorang yang penakut. Mendengar itu Aki percaya bahwa dalam setahun mereka akan mati atau berhenti menjadi Devil Hunter. Himeno menyuruh Aki untuk tidak mati dan mengingat saat pertama kali dia diperkenalkan padanya oleh Kishibe. Saat itu Himeno menanyakan, apakah Aki akan berguna? Kishibe pun menjelaskan bahwa Aki adalah rekan setimnya yang keenam. Dan rekan Himeno yang sebelumnya, mereka semua mati karena mereka sampah. 俺はアキ。よろしく。アキ君は死なないでね。 Saat ini Denji dan rekan-rekannya terus mencari iblis di dalam hotel. Himeno kemudian berhenti dan memberi isyarat bahwa dia merasakan kedatangan iblis. Benar saja, iblis kepala muncul. Dia langsung melompat ke arah Kobeni. Tetapi Power berhasil membunuh iblis tersebut dengan bantuan Himeno. Himeno menjelaskan bahwa dia mengikat kontrak dengan Ghost Devil. Dia juga memberikan salah satu mata atas imbalan kekuatannya. Mereka kemudian melanjutkan pencarian ke lantai berikutnya. Tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya mencapai lantai berikutnya. Tetapi, Arai melihat percikan darah yang sama seperti di lantai sebelumnya. Dia kemudian turun ke bawah untuk memeriksa. Tetapi, ia malah datang dari atas dan kembali ke lantai 8. Mereka pun menyadari ada sesuatu yang salah kali ini. Lalu, satu persatu mereka mengecek ke ruangan yang lain. Turun ataupun naik tangga, tetapi tetap saja kembali ke lantai yang sama. Dan Aki yakin mereka terjebak di lantai 8 dan tidak bisa kemana-mana. Di dalam ruangan, Aki menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah iblis. Mereka mencoba banyak hal, tetapi tetap saja kembali ke tempat semula. Denji menyalahkan Power karena membunuh iblis kepala. Dan mungkin iblis itu telah menyegel mereka sebelum kematiannya. Tapi Aki merespon dan menjelaskan bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena jika iblis mati, maka kekuatannya juga akan hilang. Dan Kobeni hanya bisa menangis putus asa.
mengingat ia mengambil pekerjaan ini karena butuh uang untuk membiayai kuliah kakaknya. Sementara Aki, ia memperlihatkan bahwa semua jam berhenti pada waktu yang sama. Ia menduga iblis yang menjebak mereka dapat menghentikan waktu di lantai 8. Mendengar itu, Denji malah senang karena dia bisa tidur selama yang dia mau. 俺たちはここ俺では悪魔に感謝して眠るぜ。 Setelah beberapa saat, Himeno membangunkan Denji dan memberitahunya bahwa saat dia tidur mereka mendapati pasokan air dan listrik masih berfungsi, serta makanan sisa pelanggan yang kabur. Sementara Arai, dia mengunci diri di kamar bersama Kobeni yang semakin kalap. Aki tidak mau diam dan terus mencari keberadaan iblis. Dan si Power, dia hanya menghayalkan dirinya mendapat penghargaan Nobel dan menjadi Perdana Menteri yang mau menyusahkan rakyatnya. Kemudian Denji, Himeno, dan si Power beranjak untuk memeriksa keadaan Arai serta Kobeni. Sambil menjaga Arai dan Kobeni, Himeno menyalakan rokok terakhirnya. Denji yang melihat mengatakan bahwa merek rokok yang Himeno hisap sama dengan merek rokok Aki. Himeno pun menjelaskan bahwa dia yang mengajari Aki cara merokok. Kemudian kita flashback. Saat itu Himeno membujuk Aki untuk merokok, dengan alasan semua Devil Hunter yang memburu Gandevil selalu mati muda. Jadi apa masalahnya menikmati rokok sebelum mati? Aki merespon bahwa dia tidak akan pernah mati dengan mudah. Dan Himeno berharap demikian, karena selalu merepotkan jika rekan setimnya mati. Belakangan Aki melihat seorang wanita menampar Himeno. Dan Himeno menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah pacar mantan rekan setimnya yang telah gugur. Karena anggota keluarga tidak bisa melampiaskan kesedihan mereka pada iblis, jadi mereka selalu melampiaskannya pada Devil Hunter lainnya. Malam berikutnya, Himeno lagi-lagi menawari Aki rokok. Aki pun kali ini menerima tawarannya. Tapi ia menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya rokok yang akan ia hisap dalam hidupnya. Kembali ke masa sekarang. Aki sudah kembali dan meminta rokok terakhir Himeno. Kissだ! Zurui! Kansetsu kiss da! 黙れ。 Dia kemudian melaporkan bahwa iblis yang Power bunuh kini menjadi lebih besar. わしが殺したやつじゃな。そいつがどんどん Mereka kemudian mendengar keributan di luar dan bergegas mengeceknya. Benar saja, ternyata iblis yang Power bunuh adalah Eternity Devil yang menjadi lebih besar sekarang. Iblis menawarkan kontrak pada mereka. Ia ingin memakan Denji hidup atau mati, dan dia akan membiarkan yang lain pergi jika mendapatkannya. Kobeni kemudian keluar dari kamar sambil memegang pisau. Dia menyuruh Denji untuk membiarkan iblis memakannya. Setelah itu Kobeni menyerang Denji, tapi berhasil digagalkan Aki dan Himeno. Kemudian mereka menyerang Eternity Devil. Tapi kali ini Aki tidak dapat memanggil iblis rubah. Himeno juga menyerang dengan Ghost Devil-nya. Serangannya pun membuat Eternity Devil berteriak kesakitan. Tetapi ia malah menjadi lebih besar setelahnya. Eternity Devil menyatakan bahwa mereka membuang-buang waktu karena ini bukan tubuh aslinya. Jantungnya juga tidak ada di sini. Karena bagian lantai 8 ini hanya bagian perutnya saja. Iblis kembali meminta mereka menyerahkan Denji. Tetapi Denji menganggap iblis akan tetap membunuh mereka meskipun menyerahkannya. Lalu Himeno menjelaskan bahwa selama mereka mematuhi kontrak, iblis harus melakukannya juga. Dan siapapun yang melanggarnya lebih dulu, maka ia akan mati. Kemudian, Arai juga keluar dan menyarankan mereka agar membunuh Denji atau mereka akan mati. Aki menyatakan tidak akan membunuh Denji karena itu hanya akan menguntungkan Eternity Devil. Himeno akhirnya setuju dengan pendapat Aki.
神と悪魔は契約を結べない。だからお前がデンジを殺しても悪魔を外に出す義理はない。とにかくデンジは殺さない。俺たちはデビルハンター。Beberapa saat kemudian, kini semua orang sudah hampir putus asa dan mulai kelaparan. Pada situasi ini, Aki menyatakan akan menggunakan pedangnya melawan Eternity Devil. Tetapi Himeno melarangnya. Dia lebih memilih membunuh Denji ketimbang membiarkan Aki menggunakan pedangnya. Karena itu akan menguras sisa umur hidupnya. Denji-kun ga shinde? Sementara dalam ruangan, si Power membuat keributan dengan memakan semua sisa makanan mereka. Hal itu membuat Kobeni kalap dan berniat menikamnya. Beruntung Arai menghalangi dan berusaha menenangkannya. Tapi, Kobeni malah menduga Arai sebagai mata-mata karena berada di pihak iblis. Kembali pada Eternity Devil yang mulai mengejar Aki dan yang lainnya. Lantai kemudian berputar 90 derajat membuat mereka terpojok. Arai serta Kobeni juga meneriaki Aki dan Himeno untuk membunuh Denji. Tetapi Aki memutuskan untuk menggunakan pedangnya. Himeno yang tidak ingin itu terjadi, dia menggunakan Ghost Devil untuk menghentikannya. Sementara Arai dan Kobeni, mereka mencoba membunuh Denji. Tetapi Aki berhasil bergerak dan melindungi Denji dengan tubuhnya, membiarkan dirinya tertusuk. Aki menyatakan bahwa dia tidak peduli jika Denji terbunuh. Tapi Denji juga ingin membunuh Gandevil seperti dirinya. Dan Aki sadar dirinya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi Aki tidak akan membiarkan Denji terbunuh di sini. Karena ia juga membutuhkan kekuatan Devil Hunter lebih banyak. Lalu Denji menyuruh Power untuk menghentikan pendarahan Aki. Sementara Kobeni, ia masih menyalahkan Denji dengan semua hal yang menimpa mereka. Denji akhirnya mengalah, memberitahu mereka bahwa dia akan membiarkan iblis memakannya. Tetapi dia akan tetap melawannya, dan jika dia memiliki kesempatan, dia akan membunuhnya. Jadi Himeno tidak boleh melupakan janjinya tentang ciuman itu. Denji menduga Eternity Devil takut terhadap Chainsaw Devil miliknya. Itulah sebabnya ia meminta mereka untuk membunuhnya. Dan iblis juga berteriak kesakitan saat Himeno menyerangnya. Denji memutuskan untuk memberikannya siksaan dan akan memaksanya untuk bunuh diri. Dia juga kesal karena Aki melakukan ini untuknya. Dia menyatakan bahwa begitu mereka keluar, mereka akan impas. 外出れたら貸し借りなしだからな。悪魔みたいな発想じゃな。 Lalu Denji melompat sambil menarik kabel di dadanya. Denji mengamuk dengan brutal terus-menerus memotong Eternity Devil. Iblis juga melakukan perlawanan dan berkata, percuma Denji melakukan ini. Ia tidak akan mati karena jantungnya tidak ada di sini. Dia menertawakan Denji, menganggap Chainsaw Devil semakin melemah karena kehilangan banyak darah. Tetapi, Denji memakan bagian tubuh Eternity Devil. Ia berinisiatif akan memulihkan dirinya dengan terus-menerus memakan bagian tubuhnya. Meskipun rasanya tidak enak, ia akan menikmati penderitaan yang dirasakan Eternity Devil. Melihat pertarungan gila Denji, Himeno mengenang percakapannya dengan Kishibe di pemakaman rekannya. Kishibe di sini mengatakan bahwa iblis akan takut pada Devil Hunter yang tidak waras. Sedangkan rekan-rekan Himeno, mereka terlalu waras untuk pekerjaan ini. Mereka akan takut saat melihat iblis, dan hal itu membuat iblis semakin kuat karena rasa takut mereka.
Melihat Denji yang brutal dan tidak waras, Himeno yakin jika Denji suatu saat akan mengalahkan Gun Devil. Dia kemudian membantu Denji dengan Ghost Devil miliknya. てめえが俺に切られて血流して俺がてめえの血飲んで回復か。この最高にネジがぶっ飛んでる。 3 hari berlalu, Denji masih melawan Eternity Devil. Himeno menghampiri Aki dan berbaring. Ia memberitahunya bahwa ini akan segera berakhir. Dalam pertarungan, Eternity Devil akhirnya menyerah, menunjukkan jantungnya dan meminta Denji segera membunuhnya. Ia sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang ia terima. Para Devil Hunter akhirnya meninggalkan hotel dengan Denji memegang potongan tubuh Gun Devil. ずっと寝ずに悪魔殺し続けてたからね。アキくんとデンジくんは私たちで病院に連れてく。 Beberapa hari kemudian, Himeno berbicara dengan Aki. Ia ingin mengadakan pesta penyambutan para juniornya. Dia menjelaskan bahwa Divisi 4 belum pernah berkumpul bersama sebelumnya, dan mereka dapat menggunakannya untuk menjalin ikatan bersama. Mereka juga mungkin dapat memecahkan masalah yang ingin ditinggalkan oleh Kobeni dan Arai. Tidak hanya mereka takut pada iblis, tetapi mereka juga mungkin menyesal telah mencoba membunuh Denji. 姫野先輩も殺そうとしてたじゃないですか。 Aki menyatakan jika ingin melakukannya, itu harus minggu ini. Karena dia ingin mengundang Makima yang akan melakukan perjalanan kerja minggu depan. Himeno bertanya-tanya, siapa Denji sebenarnya? Karena iblis sepertinya tahu sesuatu tentangnya. Dia juga menduga Makima mengetahui sesuatu karena sangat peduli dan perhatian terhadap Denji. Biasanya Makima sering bepergian, tapi akhir-akhir ini ia tinggal di Tokyo karena Denji. Singkat cerita, Divisi 4 berkumpul untuk minum. Kobeni datang agak terlambat, dan Makima memberi pesan bahwa dia akan datang nanti. Sambil melihat menu, Denji mengingat ciuman yang dijanjikan Himeno. Dan Himeno menjawab bahwa dia akan melakukannya saat sedikit oleng. Para pemula memperkenalkan diri mereka. Dan Denji mengungkapkan bahwa dia berusia 16 tahun, hobi makan dan tidur. Tapi tentang iblis yang ia kontrak, Aki melarang Denji mempublikasikannya. Arai mengungkapkan bahwa dia berusia 22 tahun. Dia memiliki kontrak dengan iblis rubah dan hobinya adalah menulis. Denji baru tahu bahwa Arai memiliki kontrak iblis yang sama dengan Aki. Dan Aki merespon bahwa iblis rubah bersahabat dengan manusia, serta memiliki banyak kontrak dengan Devil Hunter lainnya. Himeno menambahkan bahwa hanya orang tampan yang bisa menggunakan kekuatan iblis rubah. Kobeni kemudian memperkenalkan dirinya berusia 20 tahun. Tetapi kontrak iblisnya dirahasiakan. Dia juga suka makan makanan enak. Mereka bertanya-tanya kepada Pusi di mana pendatang barunya. Dan Pusi mengungkapkan bahwa dia meninggal kemarin dan mati dengan mudah. Lalu Himeno menyela bahwa Denji tidak akan mati karena dia menunggu ciuman darinya. Anggota lain menjelaskan bahwa semua orang di sini pernah dicium Himeno saat ia oleng. Mendengar itu Denji bersemangat, merasa akan mendapatkan ciuman yang terjamin. Makima muncul dan sengaja mendengar perkataan Denji. Makima-san! Sumimasen. Ia bertanya apakah Denji akan mencium seseorang. Denji kemudian menyangkalnya. Tapi Himeno merespon, apakah Denji tidak lagi menginginkan ciuman darinya? Denji menyatakan dia menginginkannya. Lalu Denji memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Makima bahwa dia menemukan potongan tubuh Gun Devil. Aki menambahkan bahwa banyak iblis dengan potongan tubuh Gun Devil yang muncul, dan salah satu dari mereka mengincar Denji. Aki bertanya
Apakah Makima mengetahui sesuatu tentangnya? Makima menyatakan dia akan memberitahunya jika Aki bisa mengalahkannya dengan pak kuat-kuat minum. Himeno memutuskan untuk bergabung dengan mereka, dan ketiganya mulai minum bir demi bir. 私もそれやる。生もう一つ。すいません。生もう一つ。 Salah satu anggota terkesan bahwa power yang seorang majin dapat mengontrol sifat iblisnya. Power pun menyatakan itu karena dia memiliki IQ yang sangat tinggi. Sementara Himeno yang sudah oleng, ia berbalik dan mulai mencium Denji. Denji menjadi bersemangat, merasakan lidahnya, tapi kemudian merasakan sesuatu yang lain. Dia kemudian menyadari bahwa Himeno muntah di mulutnya. Semua orang melihat mereka dan mulai tertawa. Power menambahkan bahwa Denji memiliki kebiasaan menelan apapun di mulutnya. Dan pada saat itu, Denji akhirnya menelan muntahan tersebut. Kemudian Denji mengenang masa kecilnya saat dia melihat tong sampah untuk mencari makanan. Dia selalu makan apapun yang ditemukannya. Di sana Denji melihat beberapa tikus memakan muntahan orang mabuk dan tertawa, menganggap itu pasti menjijikan. Denji muntah di kamar mandi dengan dibantu Arai. Arai memberitahunya bahwa dia pandai membantu, karena ibunya mabuk setiap hari setelah bekerja. Dia juga iri padanya, mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki bakat menjadi Devil Hunter dibanding Denji. Denji pun merespon bahwa ciuman pertamanya memiliki rasa muntahan. Jadi apa yang harus diirikan darinya? ファーストキスはゲロな。早川家は私が送っていくよ。あれ、デンジ君は？デンジ君なら姫野先輩が背負って連れて行きましたよ。よいしょっと。もう一丁。 Setelah pertemuan, Himeno membawa Denji ke rumahnya. Denji akhirnya tersadar dirinya sudah ada di kasur di kamar Himeno. Himeno mendekatinya dan memberi bir dengan mulutnya. Dia bertanya mengapa Denji ada di sini dan apakah dia yang membawanya. Himeno menebak bahwa Denji mencintai Makima. Dia juga kesal karena Aki sama menyukai Makima. アキ君もあんな照れちゃってさ。 Dia kemudian berbaring di samping Denji dan mengajaknya ngadu. Himeno menyuruh Denji untuk mengangkat tangannya dan mulai melepas bajunya. Dalam hati, Denji bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa melakukan begituan dengan wanita yang sudah muntah di mulutnya? Padahal seharusnya ia melakukan yang pertama dengan Makima. よしよし。 Himeno mulai melepas celana Denji. Tetapi ia menemukan lollipop di sakunya. Melihat ini Denji teringat. Saat itu Makima membawakannya obat mual. Dan Denji mengungkapkan bahwa dia melakukan ciuman pertamanya yang sangat buruk. Dan jika suatu saat mencium wanita lain, dia mungkin akan teringat rasa muntahan dari Himeno. Mendengar itu Makima memberi Denji lollipop dari mulutnya dan mengatakan bahwa Denji mungkin tidak akan lupa rasa muntahan Himeno. Tetapi Makima yakin Denji akan mendapatkan banyak rasa suatu saat nanti dari orang yang berbeda. Kemudian kini terlihat Himeno tertidur sementara Denji berbaring di lantai. Dari sini kita tahu ternyata Denji menolak ajakan mesum dari Himeno. Di pagi hari, Himeno membangunkan Denji untuk sarapan. Setelah itu Himeno menjelaskan bahwa tadi malam dia tidak mengingat apapun. Ia bertanya, apakah Denji tidak diapa-apakan olehnya? Denji pun menjawab bahwa dia tidak akan melakukan begituan dengan wanita pemuntah. Himeno pun senang mendengarnya, karena dia bisa ditangkap jika melakukan itu dengan anak di bawah umur.
Setelah itu Himeno menambahkan bahwa Denji itu aneh. Kebanyakan orang biasanya akan merasa tidak nyaman dan pergi sekarang. Tapi ia tidak mengerti mengapa Denji tidak melakukannya ketika ada makanan gratis. Himeno menebak bahwa Denji mencintai Makima. Dan ia bertanya, apakah Denji akan tetap mencintainya meskipun Makima memiliki kepribadian yang buruk? Denji menegaskan bahwa dia akan tetap mencintainya. Mendengar itu, Himeno memutuskan untuk membantu menjodohkannya dengan Makima. Sebagai syarat, Denji juga harus membantunya agar ia bisa bersama Hayakawa Aki. Akhirnya mereka berdua melakukan aliansi rahasia. 先輩後輩じゃなくて Makimaさんも来ねえかな。 Sementara di sisi lain, Makima menaiki kereta untuk bertemu bosnya di Kyoto. 京都の偉い人たちの酒美味しかった Dan saat kereta memasuki terowongan, tiba-tiba Makima ditembaki dengan brutal dari depan belakang oleh orang tidak dikenal. Setelah itu para pelaku menyatakan bahwa dapat memulai operasinya sekarang. Kemudian Shin's beralih ke Tokyo. Semua anggota Divisi 4 menjalankan misi berbeda. Dan tiba-tiba mereka semua ditembaki oleh orang-orang misterius. Sementara Denji, Power, Aki, serta Himeno mereka sedang makan. Dan Denji mendengar beberapa suara tembakan. Tapi Power menyatakan itu hanya suara drum. Lalu di sana seorang pria berbicara pada Denji. Ia mengatakan, mengapa Denji bisa makan ramen yang rasanya tidak enak? Tapi Denji menyangkal bahwa rasanya enak baginya. Lalu pria ini menambahkan bahwa kakeknya adalah orang yang paling baik. Dia selalu membawanya ke restoran mewah. Meskipun dia seorang yakuza, tetapi kejahatan dan orang-orang yang dibunuhnya dapat dihitung dengan hitungan jari. Pria ini kemudian mengeluarkan foto kakeknya. Ternyata orang ini adalah cucu dari bos yakuza yang mempekerjakan Denji di awal film. Pria ini mengeluarkan senjata api dan menembak Denji. Power pun menyerangnya. Aki juga memanggil iblis rubah yang langsung memakan pria itu. Iblis rubah memberitahu Aki bahwa dia tidak bisa menelan pria ini karena dia bukan manusia maupun iblis. Pria ini lalu keluar dengan wujud yang menyerupai Denji. Ternyata orang ini adalah Katanamen, yaitu orang yang melakukan kontrak dengan Katana Devil. Aki melawannya dan terpaksa menggunakan pedang kutukannya. Ketika sudah menusukkan pedangnya sebanyak 3 kali, Curse Devil muncul, menangkap Katanamen dan membunuhnya. Setelah itu Aki bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Katanamen memiliki senjata? Padahal hanya polisi dan Devil Hunter yang dapat memiliki senjata di Jepang. Seorang wanita tiba-tiba muncul. Aki bertanya-tanya, dari mana datangnya wanita ini? Dan apakah dia sekutu dari Katanamen? Kemudian wanita yang bernama Sawatari ini membangkitkan kembali Katanamen. Setelah itu ia menyuruhnya untuk membunuh Aki. Dan hanya dengan satu serangan cepat, kali ini Aki berhasil dikalahkan. Himeno yang melihatnya menyuruh Power untuk membantu. Tetapi Power menolak dengan alasan dia bahkan tidak bisa melihat serangan Katanamen. Begitu juga dengan Ghost Devil. Dia tidak mau melawan karena Sawatari di matanya memiliki aura yang menakutkan. Lalu Himeno menawarkan seluruh tubuhnya, asalkan Ghost Devil memberikan kekuatan sepenuhnya. Ghost Devil akhirnya menerima dan mulai menyerang Katanamen. Devil Hunter は
身近な死になりすぎて Meskipun ia berhasil memojokkan Katanamen, tetapi Himeno pun harus kehilangan salah satu lengannya. Himeno meminta Aki untuk tidak mati dan berharap Aki bisa menangis untuknya saat dia meninggal. Sementara Katanamen, ia meminta bantuan Sawatari. Sawatari pun memanggil iblis ular yang sangat besar. Dan dengan mudahnya, Ghost Devil pun langsung dimakan olehnya. Aki menoleh ke arah Himeno, tetapi melihat bahwa hanya pakaiannya yang tersisa. Setelah kematian Himeno, Katanamen memberitahu Sawatari bahwa Power telah melarikan diri. Tetapi Sawatari mengatakan bahwa target mereka adalah jantung Chainsaw Devil, jadi mereka tidak perlu mengejarnya. Dan terlihat potongan tangan dari Ghost Devil bergerak mendekati Denji, kemudian menarik kabel di dadanya. Denji pun berubah menjadi Chainsaw Devil. Dia merasa marah pada Katanamen serta Sawatari, dan berjanji akan membunuh mereka. Pertarungan epik pun akhirnya dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, Sawatari menyuruh anak buahnya untuk datang ke lokasi dan membantu mengalahkan Denji. Tidak butuh waktu lama, dua pria datang menodongkan senjata ke arah Denji. Tapi Denji menjatuhkan mereka sebelum menembaknya. Bahkan berhasil menjadikan salah satu pria itu sebagai sandera, dengan harapan Katanamen akan menyerah. Tetapi Katanamen melakukan serangan yang sama saat ia mengalahkan Hayakawa Aki. Tubuh Denji pun terpotong menjadi dua bagian bersama sanderanya. Di tempat lain, mayat Devil Hunter juga bergeletakan di mana-mana, termasuk Arai serta Makima. Sementara kereta yang hampir sampai di Kyoto, para pelaku penembakan bersiap untuk berbaur dengan orang-orang. Namun Makima ternyata bangkit kembali. Di stasiun Kyoto, dua orang Devil Hunter yang bernama Kurose dan Tendo sedang menunggu kedatangan Makima. Lalu mereka mendapat laporan bahwa divisi khusus 1, 2, 3, dan 4 disergap di Tokyo. Kurose dan Tendo pun bertanya-tanya tentang keselamatan Makima. Tetapi kereta datang disertai dengan orang-orang yang keluar sambil ketakutan. Makima juga keluar dari kereta tersebut dengan berlumuran darah. Lalu ia menyuruh Kurose dan Tendo untuk membereskan mayat di dalam kereta. Ternyata itu adalah mayat orang-orang yang telah menembakinya. Kurose dan Tendo kemudian memberitahu Makima tentang situasi di Tokyo. Mereka bertanya, apakah mereka harus ke sana untuk membantu? Tetapi Makima menjelaskan bahwa saat ini sudah terlambat. Makima juga mencemaskan keselamatan Denji dan berniat akan menghadapi situasi kali ini dari Kyoto. Makima pun meminta Kurose dan Tendo untuk mengumpulkan 30 narapidana yang menjalani hukuman mati atau seumur hidup. Tidak butuh waktu lama, para narapidana dikumpulkan dan diberi makan saat diangkut. Mereka bertanya-tanya kemana mereka akan dibawa pergi. Oi, soko, shaberu na. Makima diberitahu bahwa para narapidana hampir tiba sebentar lagi. Makima-san. Di sisi lain, Katanamen memberitahu Sawatari bahwa dia tidak akan bisa bertarung untuk beberapa waktu. Terlihat juga di sana tubuh Denji yang akan diangkut ke dalam mobil. Tetapi, salah satu dari mereka melihat burung gagak
dan merasa sesuatu yang aneh akan terjadi. ああおい Benar saja, tubuh pria itu tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Sawatari yang panik, ia menelpon rekannya untuk memastikan kematian Makima. Tetapi orang yang dimintai keterangan tersebut, tubuhnya juga tiba-tiba ikut meledak. Di kuil, Makima menyuruh Tendo, Kurose, dan narapidana untuk memakai penutup mata. Kurose bertanya-tanya, kenapa ia dan Tendo juga harus memakai penutup mata? Tendo pun menjelaskan bahwa Makima tidak ingin kekuatannya dilihat oleh Devil Hunter lainnya. Makima berjalan ke salah satu narapidana dan menyuruhnya mengulangi kata Sujo Mishima. Makima lalu membuat segel tangan. Di sini kita diperlihatkan kekuatan kontrol Devil dari Makima itu sendiri. Dengan mudahnya ia menghabisi semua anak buah Sawatari. Setelah semua anak buah Sawatari dihabisi, Makima menyuruh Kurose dan Tendo melepas penutup matanya. Mereka pun dikejutkan dengan pemandangan narapidana yang sudah bergeletakan tidak bernyawa. Sementara di Tokyo, Sawatari sudah menyadari jika semua ini adalah ulah dari Makima. Pada momen ini, ia melihat Kobeni di kejauhan. Sebelumnya, seorang nenek menembak Arai dan Kobeni langsung membunuh nenek tersebut. Lalu, kini Sawatari memerintah iblis ular untuk menyerang Kobeni. Dan dengan mudahnya Kobeni menghindar, bahkan lengan Katanamen juga terpotong olehnya. Sawatari dan Katanamen dibuat kewalahan oleh Kobeni dan terpaksa melarikan diri. Sementara Kobeni, ia memegang tubuh Denji sambil menangis. Dia meminta maaf karena pernah mencoba membunuhnya. Dalam momen ini, Kobeni merasa perasaan yang campur aduk setelah kematian Arai. Ia merasa pekerjaan ini sudah membuatnya gila. Kobeni pun menyatakan bahwa dia akan berhenti menjadi Devil Hunter. Sementara Makima, Kurose, dan Tendo, mereka tiba di Tokyo dan bertemu dengan seorang yang bernama Madoka. Makima senang Madoka masih hidup dan menanyakan, berapa banyak yang selamat? Madoka menjelaskan bahwa divisi khusus 1, 2, 3, dan 4 hampir semua mati. Karena kekurangan personil, keempat divisi itu akan digabungkan menjadi satu, dan Makima sendiri yang harus memimpinnya. Madoka kemudian memberi surat pengunduran dirinya, mengatakan jika dia tidak mau cepat-cepat mati. Sebelum Makima pergi, Madoka ingin menanyakan antisipasi Makima terhadap serangan kali ini. Tetapi Makima mengatakan bahwa dia tidak bisa membicarakan tentang keamanan publik pada warga sipil. Makima pun berterima kasih atas pengabdian Madoka selama ini. Sementara Kurose dan Tendo, mereka memberitahu Makima bahwa mereka tidak akan bergabung dengan divisi khusus 4. Mereka hanya akan menjadi penasihat dan akan kembali ke Kyoto dalam waktu seminggu. 1週間ですぐ京都に戻りますから